Baik, selamat datang semuanya, Pak dosen yang saya hormati, Pak Arif Nur Rahman. Langsung saja ya Pak Arif ya. Aduh, ini udah ketek sekian kalinya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengembangan web panel guru yang nanti akan berkolaborasi dengan aplikasi mobile yang kita buat nanti. Salah satu fitur utamanya yaitu scan QR ada di sesi kan, di sesi presensi gitu. Teman-teman bisa lihat ya, kalau QR code ini itu bakal sering berubah-ubah setiap 5 detiknya gitu. Teman-teman bisa lihat, aduh ini maaf ya Pak Arif ya, shift saya lagi rusak ya, jadi kita pakai manual saja gitu. Di sini di bagian presensi QR nih, qr.php di file ini kita mengimpor atau menggunakan library Chillerland, teman-teman. Kalau nggak salah ya Chillerland ya. Nah, yang dimana Chillerland ini berfungsi untuk menampilkan, ya membuat QR code itu gitu. Yang QR code itu, yang kodenya QR code itu didapatkan dari fungsi generate yang kita buat, fungsi generate string kode yang kita buat di koneksi.php itu, teman-teman, yang dulu banget kita sempat buat gitu. Gimana ya? Ini. Nah, ini teman-teman, ada fungsi generate random string ini yang bakal ngasih kode ini, teman-teman. Kode ini yang nanti bakal di generate sama si Chillerland-nya ini menjadi sebuah QR code gitu, teman-teman. Logikanya seperti itu, teman-teman ya. Nah, untuk menampilkannya, kita kan akan menampilkan QR code ini di halaman presensi ya, teman-teman ya. Aduh, kok ngelek-ngelek sih? Jaringannya jelek ya? Maaf ya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan script di bawah footer nih, teman-teman. Bisa sih nanti di atas footer. Di bawah footer itu function presensi yang sudah kita buat dengan menambahkan function yang sudah kita buat di QR code ini, teman-teman. Nah, sorry. Nah, dengan ketentuan 5 detik, setiap 5 detik maka QR code ini akan berganti, teman-teman. QR code akan berganti. Itu, teman-teman. Jadi pas siswa scan pakai HP ini, validasinya ini langsung lancar jaya gitu, nggak ada yang kayak kena zong, nggak bakal kebaca tuh, nggak ada, teman-teman. Itu karena emang udah terintegrasikan juga sama database-nya, teman-teman. Sebentar, mana ada database-nya ya? Kalau kita lihat, sorry, maaf ya teman-teman ya, maaf ya Pak Arif ya, ini kodenya kan berubah-ubah ya, teman-teman ya. Di bagian sesi, kita load dulu. Apa ini, teman-teman? Aduh, tadi nggak sempat video ya. Tadi ada sesi, udah saya buat sesinya ya, ini teman-teman ya. Nah, sesi ini itu kodenya bakal berubah-ubah di bagian sini, teman-teman. Di bagian kolom ini muka nih, kode sesi ini akan selalu berubah-ubah, teman-teman, sesuai dengan QR code yang ada di sini, teman-teman. Kalau bisa lihat ya, sebentar, kodenya mati ya, itu VTK, itu tuh X key. Sama teman-teman ya, sama ya, ubah lagi, sama ya. Jadi dia mengikuti, teman-teman. Itu langsung sudah terintegrasi dengan database-nya. Siswa yang mau login, siswa yang mau presensi nanti bakal menggunakan kode sesi ini, teman-teman. Gitu. Lanjut saja ke fitur yang kedua, yaitu bagian kelas ini, peserta.
itu data yang ada pada Excel ya teman-teman. Data anti ribet yang ada pada Excel. Lanjut ke fitur penyelamat hidup gitu kan, import data siswa. Baik. Nah, aduh, belum kuhapus ya. Ini peserta-peserta yang sudah saya importkan, sudah sempat saya importkan. Coba sekarang kita apa sih namanya? Kita hapus teman-teman ya. Ini karena nggak bisa save nih. Translate. Table. Nice. Peserta dan harusnya siswa juga sih. Sebentar. Yes. Siswanya masih ada nggak ya? Oh masih ada. Udah kita hapus. Harusnya kita hapus dua-duanya aja tadi sekaligus ya kan. Sorry. Translate table. Kok nyambung dia? Nah, dia. Udah hapus ya teman-teman ya, udah nggak ada ya. Kalau kita lihat sini udah nggak ada ya teman-teman, udah kita hapus. Nah, ketika ada data yang masuk nih, data Excel yang masuk nih teman-teman, data Excel yang masuk, maka dia akan secara otomatis muncul gitu teman-teman ya. Yang sebelumnya itu hanya muncul di bagian di bagian bawah lah bukan teman-teman ya. Belum muncul di bagian pesertanya ini, masih belum terstruktur lah. Ini teman-teman, data-data yang sudah diinputkan tadi itu teman-teman. Adapun code-nya, source code-nya, bagian kelasnya, kalau kelas sih peserta presensi tadi itu bagian mana ya? Peserta kok. Oh iya peserta. Di bagian peserta itu gimana cara ngomongnya? Jujur aja sebenarnya males banget lah kan ya kalau harus input gitu data murid satu kelas manual satu gitu kan ya. Bisa ya jari itu bisa keriting gitu kan, makanya dipasangkan fitur ini gitu, fitur yang bisa nge-import si Excel tadi itu. Jadi sekarang tinggal upload file Excel itu, terus sistem ini bakal otomatis ngebaca datanya. Nah, karena sistemnya dia ini pintar, dia bakal ngecek dulu nih kalau siswanya belum ada di database, dibikin akun baru, terus langsung dimasukin ke kelas yang sesuai. Pokoknya kerjaan berjam-jam jadi cuman hitungan detik lah pokoknya. Nah, sini kalau teman-teman bisa lihat ya, kita sudah coba mengambil datanya dari database di itu sendiri. Ini teman-teman ya, kita menggunakan perulangan for each gitu kan untuk menampilkan data NIS persiswa yang sudah kita taruh persiswa, NIS nama, password dan foto yang kita paksa dulu untuk default.jpg dulu teman-teman. Adapun untuk insertnya kita sedikit membedakan ya karena tadi beda sih ya. Kita samakan antara data-data yang ada di sini, apa sih namanya, deklarasi variabel yang ada di sini dengan enak banget yang ada shift ya, dengan insert data yang mau diinsertkan gitu teman-teman, table data yang mau diinsertkan. Waduh, sudah mau sebentar pak, saya ada sesuatu deh pak, karena masih sana, saya masih di sini pak. Sebentar ya, kejar, kita ulang lagi pak. Oke, sip. Oke, habis itu adapun untuk
apa sih namanya, sistem yang bisa ngebaca si file Excelnya, import si file Excelnya itu sudah kita apa sih namanya import kan dari PHP spreadsheet yang kita ambil Excel itu ini teman-teman. Sorry, include vendor autoload reader. Nah ini teman, yang dimana nanti tugasnya si apa sih variabel ambil ini itu bakal karena tadi sebelumnya belum sempat di live join kan teman-teman nih, di live join kan, maka nama-nama yang ada pada tabel ini itu kosong teman-teman. Kenapa? Karena nama-nama mereka itu nggak ada di apa sih namanya, nggak ada di tabel peserta gitu, nggak ada di tabel peserta. Adanya mereka tuh di tabel gitu sih, sorry, nggak ada di tabel siswa peserta yang nanti bakal dijoinkan ke siswa ini teman-teman. Iya, aku nggak salah ya, pokoknya pengambilan namanya itu dari tabel yang berbeda lah, makanya dijoinkan kan, joinkan. Kemudian ada apa sih namanya fitur ini udah belum ya, kira-kira udah sih harusnya, tadi udah sempat saya contohkan juga teman-temannya. Ketika kita mengimportkan sebuah file Excel, maka maka dia bisa ngeinsertin data yang ada di Excel ke database kita teman-teman, terus menampilkan lagi yang datanya yang ada di database tadi itu ditampilkan ke sini teman-teman gitu. Jadi ini data yang ada di database, sebenarnya database yang diinputkan, yang diambil dari Excel tuh. Terus yang ketiga teman-teman, itu ada API teman-teman. Materi terakhir itu ada API teman-teman. Nah API ini tuh biar nanti aplikasi Androidnya tugasnya berfungsinya itu biar nanti aplikasi Androidnya bisa jalan, karena saya udah karena udah di-upgrade database-nya, tabel siswa udah ditambahin kolom password sama foto gitu kan, password defaultnya pakai Anis juga gitu kan, tapi ya udah diinskripsi seperti teman-teman lihat lagi ya. Di mana sih dia? Di sini harusnya. Salah. Bukan. Dia di peserta. Oh iya, di peserta. Iya betul kan. Dia ada di inskripsi, teman-teman. Jadi ya tidak bisa dilihat gitu. Maupun inskripsinya password defaultnya pakai Anis juga gitu. Tapi udah di inskripsi biar aman gitu kan ya. Terus di sini juga udah disiapin kan ya login, API loginnya. Jadi nanti anak-anak Android tinggal nembak ke API ini buat ngecek login siswa, terus backendnya udah siap untuk ngambil datanya gitu teman-teman. Jadi gitu sih updatean materi dari pada kesempatan kali ini. Semua fitur intinya ada di backend ya, udah aman, tinggal ke tes integrasinya aja. Ini moga-moga ini kata bapaknya ini bisa sih, moga aja bisa gitu, belum saya coba juga gitu kan API nya buat Android nanti ya. Kalau ada yang mau tanyain ya bisa lah. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum. Dari aku mungkin sebentar, pasti 15 menit kali ya Pak ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.